Ya, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi sudah dijawab. Jadi persoalan isim itu adalah persoalan yang dikaji oleh ulama-ulama sufi itu tentang isim ya. Kenapa? Karena isim itu kan nama itu kan berfungsi saat seseorang itu memanggil sesuatu yang lain kan. Ya kan? Fungsi nama itu untuk memanggil sesuatu yang lain. Nah, sementara saat orang sudah yang disebut jazab ataupun fana, ya kan? Saat orang itu fana dalam ibadah sufi itu kan ada istilah fana. Dia sudah nggak bisa membedakan mana Tuhan mana hamba, Pak. Nggak bisa bedain. Kalau masih awam tadi, kalau anak kecil tadi kan membedakan bacaan yang benar dan bacaan yang keliru itu kan lain kelasnya, itu saya nggak membahas itu. Itu kan pelajaran anak tika. Kalau kita kelas anak tika itu ya kajiannya begitu-begituan gitu, membahas bacaan yang benar. Ini nggak ada lagi urusan bacaan, Pak, karena di Banjarmasin itu ada seorang wali, Pak, namanya Kiai Harum, Pak. Kiai Harum itu dia orang awam, Pak. Orang awam nggak bisa baca Quran, dia. Tapi meninggal dia diwalikan orang, Pak, di kampung itu, waliullah, Pak, namanya Kiai Harum. Dia itu nggak bisa baca. Waktu dia ngajarkan tasawuf, Pak, Kiai Harum itu sempat diadukan ke majelis ulama karena dianggap aliran sesat, Pak. Kenapa? Karena dia itu bukan ulama, Pak, bukan ulama, tapi ngajarin ilmu tasawuf, itu ceritanya tuh. Akhirnya dikadukan ke majelis ulama Indonesia. Tapi setelah dia wafat, dia ribuan, Pak, orang ziarah ke kuburannya, dianggap waliullah, Pak. Dia nggak ngerti. Dia waktu ditanya, Bapak ini bisa baca Quran nggak? Saya nggak bisa baca Quran karena katanya nih tubuh saya ini Quran, dia bilang gitu loh, Pak. Saat itu orang sufi Banjarmasin itu, dia bilang, Bapak ini bisa baca Quran nggak? Saya nggak bisa baca Quran tuh, saya nggak tahu. Terus kenapa saya harus baca Quran? Dia bilang, saya ini badan saya ini Quran. Dia pukul badannya, Pak. Ini badan saya ini Quran, dia bilang. Sudah saya sudah untal itu Al-Quran, dia bilang. Maksudnya dia sudah dia makan itu Al-Quran. Lucu nggak itu orang yang tadi? Itu apa? Seorang sufi, Pak. Seorang sufi kampungan gitu loh. Tapi dia setelah wafat tadi diwali karena maksudnya pada level itu loh, Pak. Levelnya sudah begituan, Pak, sufi itu. Nah, jadi kalau sudah level sufi yang begituan, nggak ada ngurusin bacaan-bacaan, Pak. Gitu loh. Makanya yang saya maksud ke alam itu, Pak. Alam pembicaraannya sudah ke arah sana. Kalau orang sudah masuk kepada asik wal maksuk itu, dia nggak bisa membedakan antara Tuhan dan hamba. Padahal Tuhan hamba kan jelas beda kan. Tetapi saat itu dia bingung, Pak, bingung seorang sufi itu. Maka dia doa, Robbi zidni fika tahayyuran. Ya Tuhanku, tambahkan kebingunganku, kata. Kenapa dia bingung untuk membedakan mana Tuhan mana hamba, kan bingung dia. Maka saat dia kebingungan itu, dia perlu suatu nama untuk memanggil Tuhan supaya nggak bingung. Kalau panggil Allah, dia bingung. Allah kan saya juga Allah, dia bilang. Bagaimana saya mau manggil Allah? Kenapa? Karena ismu zat itu bisa dipakai seorang waliullah, Pak. Kalau seorang waliullah, dia ngaku Allah. Contohnya tadi Pak Syekh Siti Jenar itu kan ngaku Allah. Datu Abulung Banjarmasin ngaku Allah. Hisun Ibnu Mansur ngaku Allah. Karena dia sudah ngaku Allah, dia bingung nih. Ke aku ini Allah, siapa Tuhanku, dia bilang. Nah, disitulah diperlukan ismul a'zamul Pak. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kan kajian tasawuf tingkat tinggi, Pak. Nggak ngurusin huruf dan suara lagi, nggak ngurusin anak-anak tika, bacaan anak tika lagi kan, Pak. Gitu lah saya maksudkan sampai ke sana, Pak. Demikian. Nggih, matur sembah Gusti Abah Jaga Sukma bin Mas Fajri Sukodono, Kalimantan Tengah. Iya, memang dari banyak kitab ahli tasawuf atau para sufi yang pernah kita sering baca itu terbagi dua. Ada kitab tasawuf yang mudah dan murah kita baca. Ya banyak lah. Ada kitab yang kita hampir pasti dilarang untuk membacanya karena di samping bahasanya balaghah tingkat tinggi, juga pengertiannya harus berdasarkan seseorang yang sudah sampai, yang sudah mengalami. Disitulah diperlukan murabbi atau pembimbing rohani dalam
dalam membaca saja ada pembimbingnya. Kalau tidak seperti itu ya sulit, malah cenderung untuk menjadi seorang yang kita sebut panteisme atau konsepnya wahdatul wujud, tetapi salah makna. Orang awam memaknainya salah, tapi untuk pribadinya ya benar itu. Misalnya kitab dari Ibnul Arabi Al-Hatimi itu Al-Futuhatul Makkiyah, pasangannya dengan Fususul Hikam, itu sulit membacanya kalau tanpa bimbingan seorang yang sudah mencapai makom tertentu. Lain terhadap wali-wali majdzub itu, wali-wali yang dalam keadaan jadab itu semua kata-katanya tidak kita ingkari, tetapi haram untuk diikuti. Ya, jadi istilahnya ketika orang dalam keadaan naik tidak bisa turun, itu disebut wali yang jadab, wali majdzub, ya. Jadi kata-katanya itu disebut syatotot, seperti la fil jubbati illallah, anal haq, subhani ma'a'udhama sya'ni, macam-macam ya, begitu gak boleh diikuti. Jadi wali-wali yang dalam keadaan naik belum turun itu ya biarkan saja, sudah dalam makom seperti itu, tidak boleh diingkari, tetapi haram untuk kita ikuti, ya. Yang boleh diikuti itu adalah guru-guru tarekat, guru-guru sufi, guru-guru tasawuf yang sanadnya jelas bersambung kepada baginda Nabi. Jadi secara gampang ada di namanya Jatman, Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, adanya di bawah koordinasi langsung Rois Syuriah, PCNU atau PWNU setempat. Ya di sana tergabung. Kalau selain itu ya gak bisa dijadikan panutan. Kalau masalah wafatnya diiringi oleh banyak orang, bahkan dari berbagai kalangan, itu terjadi misalnya kepada The Flying Darwish itu, Jalaluddin Ar-Rumi, ya, dari Antioquia itu, dari Turki itu. Jadi wafatnya itu semua ulama-ulama dari berbagai agama itu keluar di jalan itu dengan murid-muridnya, dengan umatnya, menghormati jenazah Jalaluddin Ar-Rumi. Tidak hanya umat Islam, dari sinagog, dari gereja, dari keluar semua. Bahkan ya Gus Dur itu contoh nyata kan. Ada cerita lucu itu disampaikan oleh siapa ya? Kalau nggak salah oleh Gus Maman Abdurrahman. Waktu saya jadi pengurus PCNU Lumajang itu. Sekarang ada guyonan tapi serius itu. Sampai sekarang ternyata Gus Dur itu sudah masuk surga. Loh, karena apa? Karena belum ditanyai malaikat. Malaikat gak ada kesempatan untuk nanyai Gus Dur. Kenapa? Karena sejak wafatnya orang selalu berziarah kan. 24 jam terus-terusan itu. Sehingga dalam hadis itu kan ketika berziarahnya keluar dari katakanlah pagar sekitar makbarah atau TPU itu, kan malaikat datang. Ini orang tidak pernah keluar. Ya, itu guyonan tapi begitu seriusnya. Artinya Gus Dur itu banyak diyakini sebagai wali besar juga, ya kan. Terakhir itu bahwa itu semua berkaitan dengan konsep muraqabah, ya kan. Jadi saya baca dalam Risalah Al-Qushairiyah itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi berkata bahwa al-muraqabatu ilmul 'abduh bi'itla'ir rabbi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya muraqabah itu
adalah suatu sistem atau suatu ilmu, suatu pengetahuan tentang kesadaran seorang hamba terhadap pengawasan penuh dan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan? Bahkan Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Daraini dalam kitabnya Taharatul Qulub mengatakan bahwa al-muraqabatul ilmu bi annallaha yasma'u wa ya'lamu wa yara. Nah, lebih jelas lagi kan bahwa muraqabah itu adalah suatu sistem ilmu pengetahuan tentang kesadaran penuh bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla senantiasa mendengar, senantiasa mengetahui, senantiasa melihat amal perbuatan makhluknya. Gitu kan? Ya begitu apa Jaga Sukma ini? Nggak apa-apa panjang karena kita berdiskusi masalah ilmu. Demikian, terima kasih Aba Gusti Jaga Sukma bin Mas Fajri, Sukodono, Kalimantan Tengah.